أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد حي على حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mula-mula khatib mengingatkan kepada dirinya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa dengan cara menjalankan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah, kemiskinan tidak menjadikan diri seorang hamba itu rendah di dalam Islam, rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu dilihat kemuliaan atau tidaknya itu dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat ke-13. Setelah Allah menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, maka Allah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Kebalikannya, ketika disebutkan tentang orang paling buruk di antara manusia adalah orang yang memiliki sifat kebalikan dari ketakwaan, sebagaimana yang ditujukan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, "Ya Aisyah, inna min syarrin nas man tarakahun nas aw wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih." Ketahuilah wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah yang ditinggalkan atau dijauhi oleh manusia yang lainnya karena mereka menjauhi kekejiannya atau keburukannya. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa mulia tidaknya seorang hamba itu tidak dilihat dari dunianya, akan tetapi karena ketakwaannya. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah taala tidak melihat atau tidak menilai kepada rupa kalian dan harta kalian, akan tetapi Allah taala menilai kepada apa yang ada dalam isi hati kalian dan kepada amal-amal kalian. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan, karamud dunya al-ghina wa karamul akhirati taqwa. Kemuliaan di dunia itu kebanyakan orang melihatnya dari kekayaan, akan tetapi kemuliaan yang sebenarnya adalah kemuliaan akhirat, yang dimana kemuliaan itu hanya bisa didapatkan hanya dengan ketakwaan. Di antara yang menunjukkan kemiskinan tidak dipandang rendah di dalam Islam adalah Islam memerintahkan kepada para penganutnya untuk cinta dan dekat dengan orang-orang miskin, sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, ahibbil masakin wa qarribihim fa innallaha yuqarribuki yaumal qiyamah." Wahai Aisyah, cintailah orang-orang miskin,
dekatlah dengan mereka, maka sesungguhnya Allah akan dekat denganmu di hari kiamat. Begitu pula pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, yang dimana Abu Dzar mengatakan, "Ausani khalili bisab'in." Kekasihku mewasiatkan kepadaku dengan 7 buah perkara. Yang diantaranya adalah bihubbil masakin wa an adnu'a minhum, yaitu agar senantiasa mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Dan di dalam Islam, para hadirin sekalian, cinta, dekat, dan membantu atau menolong orang-orang miskin memiliki keutamaan dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang pertama, dengan membantu dan mencintai orang-orang miskin, maka segala kesulitan yang akan kita dapatkan nanti di hari kiamat maka akan diringankan atau bahkan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin, baik itu karena kemiskinannya atau kesempitannya atau karena hal yang lainnya, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitannya di yaumul qiyamah nanti. Maka semakin banyak kita membantu orang-orang miskin, meringankan beban mereka, maka semakin banyak pula kesulitan-kesulitan yang akan Allah hilangkan di yaumul qiyamah nanti. Kemudian yang kedua, dengan memperjuangkan kehidupan orang-orang miskin, membantu mereka, menolong mereka, termasuk amalan yang dengannya seseorang akan mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah." Orang-orang yang memperjuangkan kehidupan para janda dan orang-orang miskin, maka mereka itu seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan ini semua menunjukkan bahwa kemiskinan tidaklah menjadikan diri seseorang itu menjadi rendah. Kemiskinan tidaklah menjadikan seseorang itu harus menjauh dari masyarakat, merasa berkecil hati atau merasa minder. Tidak. Ingatlah, kemuliaan tertinggi itu adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan kepadanya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib mengingatkan kepada dirinya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapapun di antara kita yang saat ini sedang menghadapi berbagai macam masalah, sedang menghadapi berbagai macam kesulitan atau yang semisalnya, siapapun di antara kita yang sedang dalam keadaan miskin atau bahkan fakir, maka jangan pernah berkecil hati. Kehidupan dunia sifatnya hanya sementara saja, dan kemuliaan yang tertinggi adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya kesempatan yang sama sebagaimana orang-orang kaya
untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan bisa jadi orang-orang miskin dengan keimanan mereka, dengan ketakwaan mereka, itu bisa jadi lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang-orang kaya. Dengan alasan dua hadis. Yang pertama, bahwa penduduk terbanyak di surga adalah orang-orang miskin. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maukah kalian aku beritahukan tentang ahli surga atau penduduk surga?" Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Yaitu setiap orang yang lemah dan dianggap lemah, yang apabila mereka bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkan doanya. Kemudian yang kedua, yang pertama atau yang lebih dahulu masuk ke dalam surga adalah orang-orang miskin sebelum orang-orang yang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul fuqara'ul mu'minina al-jannata binisfi yaumin khamsimi'ati amin." Orang-orang miskin dari kalangan orang-orang yang beriman lebih dahulu masuk ke dalam surga daripada orang-orang yang kaya. Lebih dahulu setengah hari, yang mana setengah hari itu disamakan dengan 500 tahun lamanya di dunia. Maka jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa rendah. Kejarlah kemuliaan, kejarlah kedudukan tinggi bukan di dunia, akan tetapi di akhirat, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syukurilah apa yang telah Allah berikan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sebuah hadis, "Irda bima qasamahu Allahu lak, takun agnan nas." Ridhalah atau syukurilah apa yang Allah taala berikan kepadamu, maka engkau akan menjadi orang paling kaya di dunia. Yaitu yang paling merasa cukup dengan apa yang Allah taala beri. Ini yang akan menjadikan hamba jauh daripada keharaman, jauh dari hal-hal yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah berani memegang atau bahkan mengambil sesuatu yang bukan haknya, sesuatu yang haram, atau dia tidak akan pernah berani melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mencukupi dengan rizki-rizki yang halal, dengan kesederhanaan yang ada, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kelak dia berharap menjadi salah satu penghuni surga. Dan ingat, kebanyakan dari penghuni surga adalah orang-orang miskin. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah taala yang diberikan kenikmatan yang tertinggi, yaitu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Siapapun dengan hartanya, siapapun dengan kedudukannya, maka gunakan itu semua untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang kaya, ingatlah pesan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa menjadi orang kaya, tidak masalah menjadi orang yang kaya, tapi dengan catatan liman ittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Karena dengan ketakwaannya ia akan mengetahui bagaimana membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaannya dia akan menuntunnya untuk memanfaatkan hartanya agar dia bisa mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebalikannya, harta yang akan menghambatnya masuk ke dalam surga Allah, harta yang akan menghalanginya masuk ke dalam surga Allah karena tidak dibelanjakan atau tidak digunakan di jalan Allah. Semoga kita semua senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan kebenaran dan kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيم الصلاة الله أكبر الله